Penerapan kebijakan PPKM level 4 di Pulau Jawa Bali berakhir hari ini. Belum diketahui apakah akan kembali diperpanjang atau tidak. Walau demikian, kini DKI Jakarta tidak lagi menjadi zona merah COVID-19. Saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Tebet, Jakarta Selatan kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria bersyukur bahwa sebagian wilayah Jakarta sudah masuk zona hijau COVID-19. Dirinya meminta warga tetap berada di rumah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat hingga virus corona hilang. Ya, untuk kita bersyukur Jakarta beberapa waktu lalu sudah memasuki zona hijau. Ya, tidak ada pilihan tadi ya, seperti disampaikan, seluruh warga Jakarta sebaiknya tetap berada di rumah, tidak keluar rumah, kecuali yang penting dan genting, apalagi yang di bawah 9 tahun, di atas 60 tahun, tetap berada di rumah ya. Dan laksanakan protokol kesehatan secara disiplin, bertanggung jawab juga PPKM level 4 secara patuh, taat, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lagi sampai betul-betul virusnya hilang. Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit mulai menurun. DKI Jakarta menjadi tingkat bor paling rendah. Meski sudah menurun dari tingkat bor akhir Juni lalu, Presiden meminta proses vaksinasi berjalan dengan cepat. Alhamdulillah, bor di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4%. Juga bor di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64%. Dan secara nasional, bor nasional kita berada di angka 48,14%. Oleh sebab itu, saya minta vaksinasi harian terus dipercepat. Epidemiolog Griffith University, Australia, memberikan apresiasi kepada pemerintah soal keberhasilan penerapan PPKM di Pulau Jawa, Bali. Namun jangan terlena, tetap patuh prokes, jangan ada pelonggaran, karena pada saat masa pelonggaran merupakan fase paling rawan penyebaran corona. PPKM ini berhasil mencegah ada prediksi ataupun proyeksi terburuk, ya, skenario terburuk, dan itu satu langkah besar ya, apresiasi. Namun ini belum bisa merubah proyeksi yang saat ininya, yang memang kasus infeksinya banyak, banyak di atas 100 ribuan kemarin, dan juga angka kematian yang di 2000-an ini. Jadi ini masih ada gap. Jangan terlena terlebih dahulu, dan terutama dalam fase pelonggaran inilah masa paling rawan. Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2021, dari 30.414 RT yang ada di Jakarta, hanya ada 7 yang berstatus zona merah. Sedangkan zona oranye sebanyak 328 RT, dan sisanya ada di zona kuning dan hijau. Meski demikian, disiplin protokol kesehatan penting diterapkan, sebab penambahan kasus harian COVID-19 masih berada di atas 1.000 kasus per hari. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Pantauan terkini dari titik penyekatan sistem ganjil genap di kawasan Semanggi, Jakarta akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, apakah pemberlakuan sistem ganjil genap di ibu kota di masa PPKM level 4 ini apakah efektif? Lalu jika efektif, apakah ada rencana akan diperpanjang? Ya Juno, kalau penuturan dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, ia melalui pesan singkat menyebutkan bahwa penerapan sistem ganjil genap ini cukup efektif dalam menekan laju mobilitas warga di ruas jalan yang diterapkan sistem ganjil genap. Ada 8 titik yang diterapkan sistem ganjil genap ini. Pertama adalah di Jalan Sudirman, kemudian MH Tamrin, Gajah Mada, Majapahit, Medan Merdeka Barat, Hayamuruk, Pintu Besar Selatan, dan juga Gatot Subroto. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Susun Semanggi. Kalau Anda dapat melihat di belakang saya itu adalah ada petugas gabungan dari polisi, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan yang melakukan penyekatan atau pembatasan jalan menggunakan barrier. Jadi kendaraan-kendaraan yang mau menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman, baik itu yang mengambil jalur paling kiri menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia maupun juga yang naik ke arah Simpang Susun Semanggi menuju ke arah Bundaran Senayan, itu akan dilihat satu persatu jika platnya tidak sesuai. Hari ini adalah tanggal 16, jadi untuk
kendaraan berplat nomor ganjil akan diminta untuk mengambil jalur lain, yaitu mengambil jalur lurus. Memang yang membedakan sistem ganjil genap ini dengan sistem ganjil genap yang sebelum-sebelumnya adalah tidak ada sanksi. Sanksinya hanyalah untuk diputar balik atau kalau di titik ini mencari jalur alternatif. Yang direkomendasikan oleh polisi adalah melalui jalur atau jalan Kuningan ataupun juga jalan Bendungan Hilir. Tapi memang ada beberapa kendaraan yang dikecualikan, misalnya adalah ambulans, kemudian kendaraan lembaga negara, mobil pemadam kebakaran, motor, dan juga kendaraan dinas begitu, itu masuk ke dalam pengecualian. Jadi masih diperbolehkan untuk melintas. Yang kalau kita ingat-ingat juga mengapa sistem ganjil genap ini diberlakukan adalah karena dinilai lebih efektif menurut Polda Metro Jaya. Petugas tidak perlu memeriksa satu persatu, tapi hanya menyisir dari plat nomor saja. Ini juga menjadi satu dari 3 strategi yang sudah diterapkan oleh Polda Metro Jaya selama dari tanggal 12 sampai 16. Selain ganjil genap ini, sisanya adalah dengan sistem patroli di titik-titik rawan kerumunan dan juga sistem rekayasa lalu lintas yang disiapkan juga di titik-titik rawan pelanggaran protokol kesehatan. Apakah akan diperpanjang atau tidak? Kalau dari Dirlantas Polda Metro Jaya menyebutkan akan menunggu dulu bagaimana kebijakan dari pemerintah. Berarti menunggu juga bagaimana apakah PPKM level 4 ini diperpanjang ataukah ada kebijakan lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nanti Polda Metro Jaya akan mengikuti dan juga menyesuaikan aturan-aturannya. Juno. Ya, pemerintah pusat akan mengumumkan apakah PPKM level 2, 3, 4 Jawa Bali ini akan diperpanjang atau tidak hingga nanti malam. Namun apakah saat ini warga berencana untuk tetap melakukan patuh terhadap protokol kesehatan dan juga apakah bagaimana dengan harapan warga hingga saat ini? Dari beberapa warga tadi yang kami tanyai memang mayoritas meminta agar PPKM ini tidak diperpanjang. Tapi memang dalihnya adalah karena PPKM ini berkaitan dengan pendapatan mereka secara langsung. Tapi sebenarnya ini bisa diatasi jika pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan ataupun menyediakan jaring pengaman sosial untuk kelompok masyarakat yang lebih luas lagi termasuk pekerja di sektor informal. Untuk PPKM level 4 untuk di ibu kota khususnya ini adalah perpanjangan yang keempat. Jadi setelah PPKM darurat yang berakhir pada 20 Juli 2021 lalu, kemudian pemerintah menetapkan PPKM level 4 ini sudah perpanjangan keempat. Yang kalau beberapa waktu lalu Menko Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan kenapa akhirnya PPKM level 4 ini diperpanjang meskipun sudah memberikan atau menghasilkan kabar yang dalam tanda kutip menggembirakan adalah untuk menjaga momentum penurunan kasus ini. Sebelumnya sudah ada penurunan 59% dari puncak kasus yang terjadi pada Juli lalu, masih perlu dijaga momentumnya. Dan kalau evaluasi dari Presiden Joko Widodo kemarin adalah memang untuk tingkat keterisian sudah menurun, terutama di ibu kota sudah lebih rendah daripada tingkat keterisian tempat tidur nasional. Tapi untuk tingkat vaksinasi ini tetap harus ditingkatkan. Ini yang kalau instruksi dari Presiden Joko Widodo. Tapi meskipun ada beberapa kabar yang kalau kita menggunakan kata-kata atau istilah dari Luhut Binsar Panjaitan menggembirakan, ini bukan berarti masyarakat bisa lengah begitu. Karena kalau kita melihat dari data kemarin saja, data kasus positif yang dilaporkan oleh pemerintah dalam satu hari ada penambahan 20 ribuan kasus atau tepatnya 20.813 kasus dalam satu hari. Kemudian meskipun angka kesembuhan juga cukup tinggi, 30.000 orang dalam satu hari, tapi angka kematian juga masih tinggi, 1.222 orang atau korban jiwa dalam satu hari yang meninggal dunia akibat COVID-19 sehingga selama pandemi tercatat sudah ada sebanyak 117.000 orang meninggal dunia. Ini menjadi pertanda atau menjadi arti bahwa masyarakat tetap harus disiplin protokol kesehatan, menjaga penerapan 3M dan tidak boleh lengah dalam sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, Juno. Baik, kita nantikan keputusan dari pemerintah pusat untuk apakah memperpanjang PPKM level 2, 3, 4 Jawa Bali nanti malam. Terima kasih rekan Cindy Permadi dari kawasan Semanggi, Jakarta.